Ya, halo semuanya guys, kembali lagi bersama kita di Movie lagi guys. Setelah berbulan-bulan saya udah gak ketemu partner saya. Terus saya kaget juga, dia datang-datang gaya rambutnya baru, lagi ya kan? hair day, guys. Seperti anime ya. Inilah dia Yu-Gi-Oh ya. Bersama Seto Kaiba. Malu. Buat banget ya. Orang tadi. Dia yang pengen kayak gitu guys. Dia ada gimmicknya gitu, kata dia maunya Ya begitu maksudnya ya. biar berwarna dikit gitu Biar loh. warna dikit. Lu kemana aja, Wel? Kebetulan kita syuting tuh kenapa video-video terbaru di studio lama mulu kita ya? Iya karena kan kita sama-sama punya kesibukan ya. G7. Gua enggak. G7 bentar lagi mau. Ini gua G7 gua syuting sama lu. Ini kan karena kita menyempatkan diri. Karena di sela-sela G2G yang padat dan gue juga ada editing juga. Nggak ada. Makanya Ya, ya, terus? ya ini baru hari ini kita syuting. Oh gitu. Betul G2G terlaksana pada tanggal berapa, Dok? 9-10 Desember. Nah, ada nih di bawah nih. Iya. Ada. Terus Ngeri-Ngeri Sedap 2 ada juga katanya. Maret ya, Maret. Belum, nggak ada. Gila itu, nggak ada Ngeri-Ngeri Maret Sedap ya? dua, nggak ada. Yang ada Seudino. Season 2 katanya ada ya? Ah? Series ya? Masih konfidensial aja. Oh iya. Padahal maksudnya mau promo tadi. Belum. Nggak jadi gue ya? Belum. Agak lain juga bentar lagi katanya, Wel. Agak lain bentar lagi. Awal tahun. Masih banyak. BTS kan lo yang garap kan? Ya. Tapi ini kita nggak bahas itu dong. Oh iya benar. Kita bakal bawa di Dinosaurus ya. Ini film dari penulisan Simple Man lagi. Kita seperti biasa kita kan nggak sempat nonton bioskop ya, Wel. Ya. Jadi kita nontonnya di OTT. Ini ada di Amazon Prime, ya kan? Yang main lagi-lagi Mikha Tambayong Bersama ya kan? Kimo. Bersama Sebenarnya Kimo Stambul. Kimo Stambul lagi. Terus di sini ada ya cukup mengejutkan, ada Rio Dewanto ya. Iya. Jadi supir. Ya, walaupun agak kurang cocok ya. Kurang cocok menurut gue, dia lebih kayak sipir ya. Daripada supir ya. Iya, gue juga setuju. Aneh gue ngeliatnya. Aneh. Di awal scene aja dia masuk kan nabrak si Mika ya. Gue ngerasa aneh juga di situ. Nabraknya juga ngadi-ngadi menurut gua. Iya ya kan? sih. Udah lu kasih tau dulu premisnya lah. Ya premisnya sebetulnya ada ya simple Simple. man. Simple Mans. Ini tuh penulisan dari Simple Man yang ada di Twitter itu. Nah, kalau lu tahu KKN kemarin dari MD juga, itu adalah cerita dari si Simple Man ini sebetulnya sama orangnya. Dan di Seudino ini orang yang nulisnya juga sama kayak harus sama kayak KKN juga, Dok. Iya. Lela, gue lupa nama. Lela dipanggil Lela, gue lupa nama ininya. Ya nggak peduli juga. Dia penulis jago sebetulnya. Oh, jago ya? Jago. Cuma kan emang agak sulit untuk mengimplementasikan tulisan tweet dibikin ke skrip film. Bagus sih Emang menurut agak gue. sulit. Secara penulisan mungkin bagus, tapi mungkin secara eksekusi masih kurang ya, masih ada loophole-loophole ya. Tapi intinya premis dari film ini adalah ada satu keluarga yang punya anak yang kesurupan. Keluarga namanya Mbah Karso. Nah, dan anak keluarga kaya lah. Akhirnya dibuka sayembara, wahai orang-orang ini yang mau membantu saya untuk menjaga putri saya, akan saya gaji 10 juta rupiah. Gitu. Pada era itu Gede, 2001. Gede banget itu. 2001. gede banget. Nah ternyata putrinya itu kesurupan dan ketika lo jagain dia nyawa jadi taruhan dulu sebetulnya ya. Kenapa ketawa sih? Itu doang premis utamanya itu doang. Kenapa ketawa sih? Enggak, itu lucu aja. Gue tuh lihat dari awal tuh, kenapa harus satu-satu ya? Kenapa harus 3 ya? Maksud gue sekalian aja, saya pilih 100 ya. Maksud gue, yuk lindungin anak saya gitu maksud gue. Atau kan bisa kayak 5 juta tapi 5 orang. Iya banyak gitu loh. Maksud gue kenapa harus pilih satu-satu gitu ya kan? Saya pilih 100 orang, 1 orang 1 juta. Yuk kita rawat dia 100 hari, 1000 hari kata dia kan. Pasti nggak ada korban. Nggak ada korban, selamat pasti. Iya kan? Orang 1000 kayak Benteng Takeshi. Sekalian aja lu kalau mau kuat-kuatan ada nembus tembok, ya kan? Baru gue pikiran bangke. Iya kan? Kenapa harus kayak 3 ya mati lah. Maksud gua lawannya setan Terus lagi yang gitu. ngebahso juga satu-satu ya, Bang. Iya, aneh banget. Sendiri. Iya aneh banget maksud gua. Ada yang masak dulu lah, apa lah maksud gua. Orang mah catering aja, iya kan? Catering 2 minggu bikin dapur umum di depan, kan beres maksud gua. Jujur gue sebetulnya agak nggak tahan nonton film ini ya. Jadi gue di 1 jam pertama akhirnya gue memutuskan untuk berhenti Iya, karena gua juga 3 kali running. Nah, jadi Berhenti-berhenti kayak 45 gitu ya? menit, sejam gue nggak tahu endingnya do ya. Tapi apakah dijelaskan kenapa dia pindah dari rumah utamanya ke
perumahan di tengah hutan? Gue sih nggak dapet. Cuman mungkin pada saat itu supaya dia tuh nggak keluar dari area kepemukiman gitu. Oh, Makanya dia karena- tanam 3 payung gitu. Karena opening scene-nya kan itu ada di rumah dia yang Iya, gede itu kan. iya. Lalu ada korban jiwa dan gue juga nggak ngerti kenapa dia dibunuh, kenapa dia perlu korban jiwa. Ya lapar aja kali. Ya mungkin ya, karena nggak dia makan juga orang. Dijedotin doang. Jodohin doang, gue Iya. juga nggak ngerti apa kenikmatan si setan ini. Iya, ngejedotin orang gitu kan. Dan akhirnya di opening scene itu selesai, ada yang meninggal, pindah ke tengah hutan, rumahnya berubah di tengah hutan. Ya jadi cabin ya. Iya, jadi camp sendiri. Jadi orang-orang itu kayak nge-camp di sana sambil ngejagain si Dela ini. Iya bener. Dan gue nggak nemu alasannya kenapa pindah ke tengah hutan selain yang tadi lu bilang. Dan itu juga perspektif kita sendiri, bukan Iya, ada iya. penjelasannya gitu kan. Kalau gue bilang maksudnya TNI harusnya, iya kan? Kayak Ada tenda gitu. Iya 2 peleton gitu, iya kan? 2 peleton bawa rifle, ya kan? Maksud gue, kalau kenapa-napa kan kita sikat aja dia, ya kan? Gue bingung dah sama film-film setan kayak gini dah. Kadang-kadang Nggak logis ya? kayak demen gitu, nyari-nyari sendiri-sendiri gitu kan buang waktu maksud gue. Kayak Aneh banget, apa anjing. pipanya rusak. Pipa rusak ya. Dia mau masak nggak bisa, mau ngebasuh Dela nggak bisa. Iya, maksud gua kalau udah sekalian pasang cabin, pasang toren, iya kan? Maksud gua kan? Iya. Tapi kan 2001. Ya kan Makanya, toren ada, wel yang paling menurut gede. gua ini plotnya dibikin 2001 sehingga mempersulit sederhana semuanya gitu, gitu jadinya. Karena masih belum ada teknologi. Soalnya pompanya pompa dragon kan? Iya. Iya kan? Yang biasa tiangnya buat sulap itu loh, yang tak itu loh. Gue bilang tadi Mika Tambayong mau demo. Lihat ya saudara-saudara ya. Eksebisi anjing. Kenapa jadi merpati putih Iya. goblok? Ngapain? Kita kan pipa dragon. Kita maksudnya pipanya rusak. Iya, rusak. Terus iya. dia malah nyuruh si temennya ini untuk ngebasuh sendirian. Iya, aneh. Secara logika kan ya udah kita ngebasuh bertiga aja gitu. Iya. Kenapa kita harus sendiri? Lagi kalau misalnya emang bisa rusak, maksud gue dari awal menyetop. Lagi lancar-lancarnya stok lah berapa ember gitu kan. Iya, dan gue nggak ngerti kenapa alasannya ketika ada orang yang pertama nih ya, dia ngejagain. Dijelasnya step-stepnya pakai kaset kan katanya. Iya, kan. benar. Harusnya kan lu udah jagain beratusan hari berarti di situ. Iya. Lu udah hafal dong. Harusnya apal Ketika banget. kaset itu rusak, kenapa lu mati gitu loh? Iya, karena kan ceritanya dia tuh masuk di hari 997 ya. Dan stepnya banyak ceritanya. Oh. Jadi dia harus nyalain tab. Nah, tabnya tuh suka keulang-ulang gitu. Jadi itu penjelasan rasionalnya ya. penjelasannya begitu. Jadi memang dia harus dengerin tab karena stepnya banyak, takut miss gitu. Oh. Jadi harus disetel stepnya. Oh, dari di hari ke 997. Oh, tapi di hari pertama itu, maksudnya di adegan pertama itu dia hari keberapa nggak jelasin ya? 997. Hari pertama. Oh, yang hari pertama itu 990 Berapa sekian gitu berarti. ya? Oh. Iya, karena kan itu dia kelanjutan tuh. Iya. Jadi nggak tahu siapa yang mandiin pas transisi, gue juga nggak tahu. Dua orang doang. Iya, mungkin polisi apa sampai kali kan yang mandiin kan. Iya nggak? Kenapa polisi mandiin di? Ya kan aman pasti, cu, maksud gua. Oh iya juga sih, iya benar sih. Mungkin pakai baju penjinak bom, ya kan? Maksud gua. Gegana nakal. Iya kan, gegana. Jadi kalau digigit nggak mempan, nanti jambak taro anjing. Iya, gue lihatnya juga kan lu udah 900 hari di situ ya. Lu harus tahu giginya tajam satu ya. Iya benar. Kukunya tajam satu. Genggamannya, cengkeramannya kuat. Ya berarti lu pakai peralatan Iya. support lu Bener. armor kayak apa Iya. gitu kan. Harusnya pakai sarung tangan yang buat itu loh, nge-carry anjing tuh ya, K9 itu. Ya, kayak gitu. Jadi lagi kebasuh gigit. Ya, lagi gitu. Tapi lu tetap bisa basuh gitu ya kan? Jadi dia suruh ngegigit Suruh lagi sambil dibersihin. Ada banget dia lagi gini. Iya kan? Iya kan? Maksud gua harusnya jangan jadi film komedi. Harusnya maksud gua nih cocok banget premis-premisnya itu komedi. Tapi gua harus akui memang di luar dari rasionalitasnya, Kimo Stambul ini Lucu menurut memang gua, dia. bukan, Oh. mengeksekusi horornya dengan baik menurut gua. Dari Enggak segi sih. scoring dan jump scare-nya menurut gua oke. Kayak di yang dia saat dia matiin lilinnya itu menurut gua memang lumayan menakutkan. Buat gua, orang yang tidak suka horor tentunya ya. Oh, karena tiba-tiba di kiri gitu. Ya, tadi di kanan begitu dia mau nyalain lilin lagi di kiri itu lumayan menakutkan buat gua sih. Dan Takut lo itu ya? memang itu memang ke aliennya Kimo ya. Tapi sayangnya itu nggak bisa terbangun dengan baik karena rasionalitasnya nggak terjaga. Bener. Yang tadi lu bilang itu kan. Iya. Ya buat apa dia sendirian gitu-gitu ya. Jadinya gua secara pribadi ngeliat itu kayak nggak serem. Walaupun eksekusinya serem, kalau dipotong kita nggak tahu ceritanya apa, itu serem menurut gua. Kalau di scene mandiin doang. Ya, Ya. karena kita nggak tahu nih kenapa dia begini, ada apa segala macam. Itu menurut gua serem. Tapi ketika kita tahu, jadi kok begini sih? Jadi Emang ada aneh, timbul emang pertanyaan di kepala kita. Menurut gua itu. Emang aneh nih ada nih ya, scene well kan lu nggak nonton sampai habis. Jadi kan dia bertiga nih. Yang kan ada yang bawel satu. Yang bawel satu nih ceritanya mau ngebebasin si Dela ini. Jadi dia buka pintu gembok, depannya kan digembok kan. Siang-siang si Mika Tambayong mau masuk nih. Kok tidak ada gitu kan.
Ternyata Delanya kabur dari jendela. Jendelanya jebol jadinya. Jadi suruh buka pintu bakal apa gue juga nggak ngerti. Kenapa dia nggak lah pintu maksud gue? Iya kan? Kan lebih aman maksud gue, bisa mengendap-ngendap gitu Delanya. Kan dia jadi jebolin jendela dia. Kan dia mikirnya pintunya dikunci. Jadi ini pasti dikunci. Saya lewat jendela aja deh. Kalau harus mikir kalau coba. Kan lu setan nih maksud gue. Kenapa nggak lu dobrak pintu dulu gitu? Iya juga. Ada juga ya dia nyari payung itu, payung Wel. Tahu Iya, payung ya? iya, Kan iya. payung itu supaya mereka tidak bisa keluar. Nah, ternyata pada ending itu, payung itu tuh ternyata untuk memayungi si Della juga untuk tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Ternyata ada 3 payung. Sedangkan Mika Tambayong dan teman-temannya kan tahu hanya 1 payung saat mereka masuk, ya kan? Ternyata ada 3 payung nih ceritanya. Payung itu diantah-berantah gitu, Wel. Iya, iya. Mika Tambayong dengan mudahnya bisa menemukan payung kedua dan payung ketiga. Gue pikir nih orang membawa Panji petualang ini. Bisa ngetres bawa payung nih. Kayak ini dia payung ini. Kayak dia dari jauh bisa payung tuh. Anjay turun ke naik jurang. pohon dia begini. Iya, anjing. Payung. Payungnya buat apa sih? Payungnya untuk menjaga. Kayak jadi melingkari, ngandangin, ya, kayak mengandangin gitu. supaya Della itu dan 3 pembantu ini tidak Kan dia keluar. dikontrak kan di tangannya ada ininya. Payung itu sakti. Payungnya tuh sakti, ceritanya kayak payung-payung apa namanya kayak ritual-ritual payung Iya. gitu lah. Selain sakti juga teduh. Jadi Iya. dia bisa payung teduh. Payung teduh. Itu sebenarnya Is kalau ada di situ dia bisa bikin lagu. Bener. Ada di Iya, tapi Is kalau ada di situ dia bisa bikin lagu. Karena enak gitu suasananya. Iya kan? benar-benar. Karena ada dialog mengatakan ini tempatnya api yo sebenarnya. Iya, gitu ya. apik bener maksud gua. Itu Rio Dewanto juga kayaknya nggak merasa bahwa tempat itu jauh ya, karena dia sering bolak-balik ke sana ya, naik mobil BMW lah gitu, X5, selalu ke situ dia. Entar dia ke sana cuman gali kubur, Iya. entar dia ke sana cuman bawain ngapain. Maksud gua kan harusnya fokusnya tuh biarkan dimandikan mayat atau mandikan si Della ini. Sisa-sisanya harusnya Sebenarnya diurusin. dengan opening tadi lu bilang kenapa dia cuma hire 3 orang tuh ya menjadi tanya besar. Ya memang, itu yang ngantri kan banyak. Lu punya mobil semewah itu, Iya. yang ngantri banyak, tapi kenapa lu cuma hire? Tapi dia ada ini sih, ada dialog di Iya awalnya. katanya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, harus lahir Jumat Kliwon. Ya kan banyak juga, makanya tulis dong di regulasi Iya. Jumat Kliwon, karena mah pengen aja gitu bilang misalnya. Misalkan lu harus lahir di Jumat Kliwon, Kamis Weton, Rabu. Terserah, ya siapa kan? tahu bisa kayak gitu. Maksud tapi- gua dengan lu menulis itu kan lebih banyak, lebih cepat mempermudah gitu. Iya, betul. Filtrasi. Tapi kenapa cuma 3 orang? Itu pertanyaan besar di awal itu nggak terjawab sampai akhir kan? Dan kenapa juga dia langsung diajak masuk ke dalam rumah Mika Tambayongnya juga menurut gua cukup aneh gitu. Kenapa? Oh, yang di Yang awal. ditabrak habis itu masuk ke dalam rumah gitu. Buat apa gitu maksud gua loh. Itu bayi juga apa tiba-tiba di lukisan ada 2 antara ada 1 juga nggak jelas bakal apa. Sebenarnya buat planting doang, kayak menimbulkan pertanyaan kepada kita lagi. Enggak, gue Apa sih tuh? enggak siapa tuh sih. Enggak ya. Lu apaan tuh ya? Apaan tuh? Iya. Yang di situ ya. Kayak disuruh ngusap lukanya, punggung, bakal Ya, apa itu gitu juga loh. nggak ada korelasinya sih. Kalau misalkan emang dari awal mau bikin dia pingsan ya nggak usah usap lukanya. Emang Mika Tambayong ini kayaknya mulai spesialis film-film santet gue liat ya. Iya. Dia apa-apa. Keluarin dulu dong. Oh keluarin nih. Nah tuh. Ini. Ya. Ya udah santai jangan marah-marah lah. Gua goblok. Jadi emang kalau kita lihat ya, Mika Tambayong itu tuh semakin hari dia semakin ada feel-nya gitu di film-film horor gitu. Kayaknya sih gitu. Tapi mungkin lebih ke film horor tuh karena pasti laku dong. Iya nggak sih? Maksudnya kalau lu sebagai produser nih, lu disuruh pilih film bagus tapi nonton cuma 100.000 atau film horor, gua nggak bilang film horor jelek atau bagus ya, atau film horor yang penontonnya 3 juta, lu pilih mana? Ya film horor. Iya. Tapi harusnya bikin film horor bagus dong, kayak misalnya kayak Joko Anwar gitu kan. Sekali lagi kan selera kalau bagus atau jelek kan. Ya mungkin menurut lu jelek, menurut gua jelek, menurut orang lain di luar sana 3 juta penonton itu bilang bagus. Bagus. Mungkin. Tapi maksud gue 3 juta penonton tadi, daripada nonton mending bantu mandinya. Iya kan? Mau nggak Jumat Kliwon juga udah nggak bisa nge-track, iya kan? Daripada nonton, mending mandi Della. Si Della bingung ini, Bang. Rame banget nih. 3 Mau kesurupan juga awkward gua, ya kan? Karena aneh banget dah. Itu mandiin selalu pengennya sendiri-sendiri mulu. Orang Iya. mau udah bertiga ya mandiin lah bertiga, aman gitu loh. Ya maksud mungkin gua. dia ngebangun plantingnya adalah nih ada ritual yang harus dilakukan oleh satu orang aja. Itu planting utamanya sebetulnya. Kenapa mereka cuma ngelatin doang gitu loh. Ya mungkin ya. Iya. Dan itu ternyata lambang di sini buat ngenahan dia supaya nggak keluar dari payung itu kan. Dan itu Lambang anggapannya dia. menjadi budak dari Mbah Karso. Iya. Jadi kalau lu tahu di ending, jadi endingnya memang yang memulai semuanya tuh Mbah Karso. Jadi supir itu, supirnya si Rio Dewanto ini nih, itu ternyata adalah anak buah dari yang nyantet keluarga Karso.
gitu. Jadi karena dia akhirnya berutang budi sama Karso, akhirnya dia kerja untuk Karso. Jadi ceritanya nanti nih si Della kan lu sempat lihat dia si Mika kan sempat mimpi-mimpi ke ladang itu tuh, ladang hutan tuh ya. Ternyata tuh disitulah si Della berada. Oh, nyasar ke situ. Jadi ada di alam apa tuh? Alam baka apa gua nggak tahu. Kayak paranormal. Iya, dia jadi harus bukan apa namanya sih filmnya? Insidious. Iya, jadi harus menyelamatkan Della di Yang sebuah ada di situ. cabin di situ. Ditahan sama yang nyantet gitu. Akhirnya selamat tapi kan? Akhirnya diselamatin. Jadi 2 kali kan dia mimpi itu, di mana daunnya juga ke bawah sama dia. Gue juga bingung kenapa yang ke bawah daun, ya kan? Abis itu dia nanya nih sama yang bapak-bapak itu kan, aku mimpi nih, kata bapak-bapaknya, udah kamu cuma mimpi doang. Padahal si anjing ya, Si anjing. ujung-ujungnya nih, ya kamu ke alam situ selamatin. Ya maksud gue dari awal aja, maksud gue dari awal, Mika yuk mimpi yuk. Daripada mandiin, yuk mimpi, abis itu kamu selamatin dia. Nih aku kasih kamu handgun. Iya. Oke kan, maksud gue. Jadi profesor. Iya, enggak. Ya karena anehnya dia tuh dikasih kujang, Wel. Dikasih kujang, maksud gua, dikasih kujang. Dikasih kujang loh, buat nusuk yang nyantet. Sedangkan kalau misalnya anggaplah gue merasa bahwa kujang itu sakti banget, nusuk berapi keluar apa lo gue nggak tahu, meledak mungkin kalau ditusuk kujang itu, sedangkan tusuk nggak kenapa-napa, luka doang gitu. Oh, harusnya senjatanya lebih Iya kan? powerful ya. Tahu gitu kan, maksud gue kasih yang keren-keren lah gitu, maksud gue nih. Gitu loh. Nih, ya kan? Nih revolver. Kalau nggak paket sniper, ya kan? Ada banget dikasih Iya kan? handgun. Oh ya makasih Pak. Ya jadi terus Lo kantongin, dia tidur. ya kan? Ada kayak bini, dar gitu loh, maksud gue. Buka gemboknya, iya kan? Orang biasanya Lo aneh ini emang. Itu jadi nyantet juga bete gue. Ah, lu mah curang ah. Iya. Makanya handgun ah, lu mah. Aneh banget anjing, maksud gue mah. Bener dah, gue kesel banget gue. Iya. Masih karena itu jadi rasionalitasnya tidak terjaga. Iya, jadinya. karena kan walaupun ini film setan, tapi kan harus logis kan. Iya, betul. Kalau misalnya ngomongin kayak Pengabdi Setan gitu, ya udah itu memang kultus anjing, emang ada aja nyimpen orang di ruangan mana lah. Oh, iya. Rahasianya kan selalu disimpan di sebuah ruangan yang aneh gitu. Iya, kan. benar-benar. Sedangkan ini tuh gimana sih gitu, Wel. Aneh banget, Cuk. Maksud gua orang kaya bikin cabin buat anaknya. Kenapa juga gubuk, maksud gua? Gak ada listrik pula. Iyalah, orang tanemin listrik gitu, lampu apa ya, godok kayak gitu, maksud gua kan. Belum ada 2001. Belum ada ya. Ada itu Takara. Ari Sky Panel kayak gitu ya kan. CCTV-nya pakai satelit masuk rumahnya Mbak Karso gitu. 2001 kan juga udah ada TV dong. Iya, gue juga. Indosiar, banyak RCTI. hal yang kita tidak mengerti di film ini. Banyak. Banyak banget. Jadi banyak loophole juga. Kenapa dia Iya. seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang cukup untuk menghadapi gigi tajam? Iya, Kenapa aneh. nggak ada senjata dengan senjata yang benar-benar tajam menghadapi orang nyantet itu? Tadi di Iya. Aldo bilang. Ya banyak yang membuat gua sendiri bahkan belum sampai habis sudah merasa bahwa film ini memang kayak diada-adain aja gitu konfliknya. Bukan memang ada konflik, tapi ya ini nggak ada konflik. Konflik apa enaknya kita ya gitu. Padahal Mika Tambayong tuh kan udah main di Telur Darah ya. Maksud Iya. gua harusnya dibilang sama sutradaranya, Pak, mendingan kita nyari yang santet, yang nyantet, Pak. Kayak pas itu kan dia nyari yang nyantet, iya kan? Kenapa? Si Mika udah beda. Ya tapi kan dia udah punya portofolio melawan santet, maksud gua. Beda dong, beda film goblok. Lah. Emang tolol nih. Ya masa dia tiba-tiba ini udah pakai tulisannya Nah, maksud gua Telur Darah tuh logis loh, Wel. Iya kan? Iya. Mencari santet di ujung jauh Walaupun gitu. tapi kan dia tuh nyadarnya lama dong. Di Seludara kan dia Bener, episode bener. berapa baru? Karena dia skeptis. Kita harus nyari nih. Heeh. Nah, tapi masuk akalnya karena dia skeptis. Dia orang modern yang tidak percaya seperti itu. Percayanya ini penyakit gitu kan. Iya, Kalau iya. ini kan lu masih tradisional, lu udah tahu penyebabnya apa, lu bahkan ngelihat di mata lu sendiri ada gigi keluar dari mulut cewek itu yang berubah-berubah gitu Bener, loh. Itu harusnya lu lebih mikirnya kita harus nyari nyantet. Ya, tapi maksud gua kenapa at the first place dia tuh mau terima kerjaan itu, Wel. Nah coba, ayo, lu kan nggak nonton sampai akhir kan? Oke, coba kenapa dia mau terima akhir-akhirnya walaupun tuh udah aneh banget anjing gitu. Karena dia nggak punya pilihan lain kan, Iya. selain dia lulusan SD kan. Iya. Plantingnya ketika dia lagi ngantri, dia Buat ternyata bapaknya lulusan gitu, SD dan bapaknya. berobat. Iya. Udah gitu doang. Tapi endingnya dia nggak mau terima duitnya. Kalau gitu ngapain ya? Iya ngapain? Kalau ujung-ujungnya konfliknya adalah konflik moral lo. Kan dari awal itu udah pasti berseberangan dengan moral lo itu. Iya juga. Magis ya kan? Nyuci orang kesurupan gitu loh maksud gua. Nyuci loh dia tiap hari, 1000 hari loh gitu kan. Iya. Masa lo mau terima terus di ending lo tiba-tiba sadar bahwa ini tidak benar nih secara moral, gua nggak mau terima duitnya gitu. Terus itu dibikin jadi cliffhanger. Iya, benar. Makin Aneh, nggak kan? masuk akal lagi sih. Iya, Ya, itu dia berat sih memang berat. berat maksud gua. Kalau memang mau diterima duitnya gitu ya,
nggak mau diterima ya dari awal nggak usah anjing, Iya sih, ngapain lu jalanin misi itu anjing. Baru ngeh juga gue. Terus tiba-tiba ada tatonya gitu. Apa sih maksud gua? Ada tato muncul anjing. Lambangnya lambang sensor diafragma gitu. Iya nih, sama kamu ya sama aku ya. Iya anjing ya, curiga ya keluar anjing kalau gua tato udah sama Itu kalau gua kuda. Kalau dia zaman sekarang sama-sama ya di Iya, foto bertiga. iya, foto, anjing. Update. Kerja dulu ya guys. Aneh banget, Cuk, maksud gua ya. Itu Iya, udah bener. jauh banget lagi gitu. Ngapain lu Iya, jauh? intinya menurut gua film ini kayaknya mungkin kalau misalkan lu nikmatin secara tidak lu pusingin secara cerita ya, karena kan secara scoring menurut gua ini asik ya, maksudnya Iya. secara scoring, teknik dan segala macam. Premis Makanya gua pun bilang, bagus loh iya sebenarnya. betul. Tapi rasionalitasnya jangan lu ikutin aja, lu merem aja kayak ah ya udahlah biarin aja lah. Iya, iya. Lu gitu aja. Ekspektasinya mungkin kayak udah nonton film setan B-movie lainnya. Iya benar-benar lu di sini emang lu ibaratnya lu datang ke sini untuk ditakut-takutin aja Iya. sebetulnya. Lu Karena harapin bagaimanapun memang Mika tetap jago actingnya, Rio Dewanto tetap jago, ya kan? Karina juga tetap jago. Papri juga jago, Papri Pretty juga Boy-nya. bagus. Jadi sebenarnya semua acting no issue ya menurut gua. Betul. Bahkan sampai pembantu-pembantu tiga-tiganya juga Iya. bagus-bagus banget ya, ART ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Betul. Yang Isinya bermasalah memang ceritanya. Ya ceritanya sih. Harusnya dia include militer dari awal karena menurut gua mah lebih ke isu negara ini. Ntar kalau militer kayak gini ya? Iya. Tahu gak? Nah, lihat gak? Maksud gua, bercanda-bercanda yang memang di luar ranah kita gitu ya. Harus disensor. Maksud gua. Gak usah kan nggak tahu apa itu emangnya. Iya, iya. Itu kan maksudnya senam bisa dibilang kan. Senam pagi. Apa? Apel pagi, apel pagi ya. Iya benar, harusnya nyuci Dela ini mesti ada apelnya menurut gua. Iya, harusnya Iya, ada ada. upacara. Ada upacaranya Ada bener. upacara ya benar. Aneh lah pokoknya lah. Ya, segitulah mungkin itu aja menurut gue ya. Menurut lo jadi final verdict-nya gimana? Ya satu, anjing maksud gua. Gua nonton 3 kali loh, nggak sampai. Enggak, kan itu kan secara konklusi kita kan menyimpulkan kayak dari segi teknik, penceritaan, acting. Ya itu udah kemakan. Masa lo jadi bias gara-gara itu semuanya hilang? Ya karena ini bisa selesai kalau dari awal dia include militer, well, maksud gua. Beneran. Aneh banget. Film action. Lu bayangin ya 1000 hari, berapa pembantu yang mati, cu. Dan itu nggak ada reportnya. Iya. Harusnya gue jadi desi gue tahu Profesor X ya. Iyalah. Harusnya ada kayak Cyclops, Wolverine gitu kan maksud gua. Profesor X juga di dalam mimpinya mati ketemu Scarlet Witch. Iya bener sih. Tapi maksudnya ya Gak buat gua aneh banget, well, nggak ada isunya. Setidaknya lu kasih planting bahwa banyak orang hilang gitu. iya sih. Cuma satu doang ya tadi di awal. Iya, harusnya semua orang udah curiga anjing itu kan rumah Mbak Karso, sering banget rekrut katanya keluar masuk bantunya. Iya. Nah, yang keluar kemana pembantunya? Iya benar. Kan Ada mati. ceritaan situ ya. Iya. Ya gue sih masih lebih tinggi lah, gue mungkin masih 5 atau 4 lah. Karena gue masih menghargai beberapa, bukan menghargai ya, maksudnya masih melihat Orang nggak nonton sampai akhir so menghargai. maksudnya Nonton sampai akhir kayak gua baru jelas. maksudnya adalah menghargai mereka yang sudah berakting di situ. Oh yaudah kalau itu apresiasi gua berarti gua juga naik. Nah, karena menurut 4 gue untuk Mika dan teman-teman. menurut gue secara teknik acting sih mereka memang dapat banget. Cuman ya ceritanya jadi nggak rasional aja. Ya, lagi-lagi Udah. nih kayak desa KKN lah, memanfaatkan hype aja. Betul. Dan di sini untungnya dapat penonton lumayan banyak di bioskop ya. Gue lupa berapa persis tadi. Kata lu 3 jutaan. juta katanya. Jutaan, gue lupa berapa persisnya. Gila, tetap kaya sih bro. Iya lumayan lah. Tapi Ya ya, udahlah, kritik kita berarti nggak ada gunanya. memang ini kan cuma masukan aja, bukan masukan sih. Ini cuma keluh kesah aja Ya sih. cuma ngobrolin doang sih sebenarnya. Ya, tapi ini masih lebih rasional daripada perempuan pencari iblis apa namanya? Pada perempuan pemuji Para iblis. perempuan mencari iblis. Ya karena itu kan ada sampai featuring sama Bee Gees gitu-gitu kan. Maksud gua kan. Penyanyi-penyanyi ke papan atas gitu loh. Ketawanya juga gitu lagi dengan gayanya. Staying alive, staying alive. Yang ada kulkas di dalam ini. Memang Adipati pada saat itu kayaknya lagi banyak kebutuhannya. Adipati kayaknya. Ya, segitu aja lah nih sini udah capek gue nanti ngomongin ini nih. Abis ini kita soalnya mau bahas film yang lumayan seru dong. Bagus ini. Bagus banget. Bagus banget ya. Pasti lo banyak komentar tentang film ini lah pokoknya. Anjing nih kayaknya yang itu ya. Tolol anjing. Udah segitu aja. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen. Maksudnya kalau misalkan lo mau, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Tembak gas air mata. Gas itu pas lagi kesurupan tembak. Gas. Aduh. Odol gitu. Lagi begini. Nangis. Harusnya tembak gas air mata. Salah anjing. Ini lu cut. Aduh. Allah. Salah itu. Se-flashbang.
Kita panggilkan Lagi bad hair day, lagi bad hair day. Yu-Gi-Oh! Yoi, gila Yugi anjing. Lagi bad hair day guys, jadi malu buat masuk frame.